Oke. Materi sudah saya share lewat Google Classroom. Ini bisa kamu lihat. Jadi saya ingin menunjukkan ada satu model lagi yang membedakan, yang punya beda peran, mempunyai beda peran dengan model-model peramalan yang saya berikan sebelumnya. Jadi di sini fenomenanya adalah kalau yang kemarin-kemarin itu adalah model yang meramalkan nilai tengah, kalau model ini adalah model yang berusaha selain meramalkan nilai tengah, tapi juga untuk memodelkan ragam. Kenapa? Ini ceritanya mirip dengan sewaktu model di kasus yang menggunakan data cross section itu seperti heteroskedastisitas itu. Ragamnya tidak sama. Jadi ada ragam yang berbeda-beda setiap beberapa periode atau bahkan istilahnya di sini adalah membentuk klaster. Jadi pada periode-periode waktu tertentu ya menggerompol gitu, memiliki ragam yang nilainya besar, dan pada periode waktu tertentu ada kelompok-kelompok ragam yang nilainya kecil. Kalau hetero kan ada pola ya. Kalau di heteroskedastisitas itu ada polanya. Semakin lama atau semakin X-nya membesar, ragam membesar. Atau ada titik tertentu yang ragamnya besar, atau suatu saat X-nya bernilai seperti apa, ragamnya kecil. Ada pola linier, pola kuadratik di ragam. Kalau ini ragamnya membentuk cluster. Jadi ada periode waktu yang mengelompok ragamnya besar, ada periode waktu tertentu mengelompok yang ragamnya kecil. Itu akibat dari adanya perilaku. Di sini ada sesuatu ya istilahnya shock ya. Ada perilaku yang menyebabkan yang faktor-faktor yang tidak tertangkap di dalam model yang mengalami perubahan, dan perubahan itu akhirnya munculnya di fluktuasi nilai yang ragamnya besar. Kalau kemarin kamu berusaha memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tengah. Kalau sekarang ini masalahnya adalah fluktuasi, ya keragaman. Bukan nilai tengahnya yang naik atau yang turun, tapi malah ragamnya yang besar atau ragamnya yang kecil. Istilahnya di sini adalah volatil ya, terlalu dia rentan terhadap masalah istilahnya shock. Jadi seringnya terjadi pada data finance, bisa jadi di nilai tukar, harga saham, inflasi, dan lain-lain. Ini contohnya ada. Jadi di sini kalau di data finansial, memang istilah khususnya di sini adalah volatility. Ya, jadi istilah khusus itu. Kemudian kenapa penting? Bedanya dengan model nilai tengah, nanti di model yang memuat volatilitas ini, orang itu akan lebih fokus pada ini, kapan ya sesuatu yang diamati tadi sifatnya lebih stabil. Bukan besarnya nanti ini besarnya berapa, misalkan kamu mengamati tentang inflasi ini besarnya berapa di tahun sekian, besarnya berapa, itu kan meramalkan nilai tengah ya. Kalau ini justru melihat kapan kondisi laju inflasi itu stabil, kapan kondisi laju inflasi itu punya fluktuasi yang besar gitu. Kadang-kadang itu tergantung juga dari pelaku ya, pelaku yang berhubungan dengan data itu. Jadi kalau misalkan orang yang pengambil keputusan yang tujuannya mencari kepastian, maka dia akan berusaha bergerak pada saat fluktuasinya itu tidak besar. Jadi justru dicari momen-momen di mana misalkan nilai tukar atau nilai saham atau apa itu fluktuasinya kecil. Tapi kalau misalkan pelakunya itu sangat menyukai tantangan atau menyukai risiko ya istilahnya, justru dia akan mencari periode-periode atau butuh informasi kapan sih ini nanti naik turun, kapan. Itu dia seolah-olah gambling gitu jadinya ya. Nah, di situ sudah saya jelaskan di sini semua. Jadi kapan periode variabel yang kita amati itu sifatnya lebih berisiko daripada periode-periode lain yang ragamnya lebih kecil ya. Kalau masa kayak sekarang ini kalau bisa saya contohkan, itu adalah masa periode-periode yang fluktuasinya besar,
Karena saat ini kan sangat tidak pasti kan, nggak jelas. Ini besok seperti apa, bulan depan seperti apa, nggak jelas. Jadi di situ akan jadi contoh yang baik sekali ini masa-masa sekarang ini untuk menjelaskan tentang volatilitas tadi. Ya, periode sekarang itu yang ragamnya besar. Karena naik turun tidak karu-karuan ya. Kamu bisa cek harga ini apa? Nilai tukar dolar itu. Rupiah terhadap dolar, kurs itu dalam sehari bisa berubah berkali-kali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sehari aja mungkin masih stabil, kalau sekarang naik turun karena orang rentan ya di sini terhadap informasi, mudah melakukan tindakan yang terpengaruh oleh informasi-informasi dalam kondisi sekarang ya. Ini risiko sudah kamu baca sendiri, jadi ada misalkan salah satu aja contoh ini tadi saya cerita tentang investor pasar saham. Jadi nanti yang dilihat adalah return itu keuntungan ya, keuntungan dari saham. Kalau returnnya positif artinya untung, kalau returnnya negatif artinya kamu rugi. Jadi di sini investor ini kalau mau mengambil keputusan dia akan melihat ya, kalau pas volatilitas tinggi atau ragam yang tinggi itu keadaannya di saat itu adalah keuntungannya nggak jelas. Dia pasti nggak mau mengambil tindakan atau nggak akan melakukan sesuatu di situ. Ditunggu dulu sampai dengan return ini mempunyai fluktuasi yang jauh lebih kecil. Ya, seperti itu ya. Jadi sama nilai tukar juga. Nah nanti yang kita modelkan adalah ragamnya, tapi tidak berarti nilai tengah nggak kita pedulikan. Nanti dua-duanya jalan ya. Tidak menggunakan MKT karena MKT kan asumsinya homogesisitas ya. Jadi di sini sebetulnya bisa, tapi ada masalah nanti di penduga ragam. Ya, sebenarnya bisa, masih bisa tetap bias, tapi kamu ingat kalau heterogesisitas itu kan masalahnya nanti ke penduga ragam yang kurang akurat ya. Di sini ragamnya diduga terlalu kecil. Makanya nggak dipakai ya, nanti kita pakai MLE, tapi MLE-nya yang sudah mengakomodasi ARS dan GAPS ya. Jadi nanti tunggu nih dia, saya punya model matematisnya yang saya sebutkan di sini adalah YT, ini data darat waktumu, tidak harus menggunakan X. Ini contoh saja ilustrasi saya seolah-olah kamu punya variabel lain yang menjelaskan Y. Contoh saya di sini X, nggak harus ini. Ya, ini model nilai tengah sangat fleksibel, boleh pakai moving average, boleh pakai R, boleh pakai model dinamis, ya yang lain-lain silahkan. Tapi yang penting setelah memodelkan nilai tengah, kamu lihat sisaan. Di sini sisaan saya bunyikan galat, ini masih model ya, jadi ini U-nya galat. Saya melihat galat, nah galat ini nanti dimodelkan lagi. Ya, ini sangat tergantung dari sifat data. Contoh saya di situ biar gampang aja saya nulis itu seperti regresi dengan berganda, regresi berganda. Tapi nantinya belum tentu. Kemudian bedanya dengan yang kemarin, kalau yang kemarin kan U distribusi normal 0 sigma kuadrat ya. Sekarang saya beri nama sigma kuadrat ini saya ganti dengan HT. Di mana HT itu sendiri merupakan fungsi baru ya yang memodelkan ragam di sini. Jadi ini HT dinyatakan sebagai ragam. Ragam merupakan fungsi dari galat satu periode sebelumnya yang dikuadratkan. Kuadrat ini karena kita merepresentasikan ragam. Sejak dari uji-uji yang sewaktu kamu belajar di cross section, seperti uji Bruce-Pagan dan lain-lain, kita sering menggunakan U kuadrat sebagai wakil dari ragam. Makanya di sini U kuadrat dipakai lagi, ya, dengan asumsi bahwa ragam kita itu tergantung dengan ragam pada periode-periode sebelumnya. Ya, ragam sekarang seolah-olah dipengaruhi ragam. Kalau di contoh saya ini ARS 1, jadi satunya di sini terakomodasi yang kamu gunakan T-1. Kalau kamu gunakan ARS 2, berarti yang dipakai di sini bisa mundur sampai U T-2 kuadrat. ARS 3 dan seterusnya.
Ya, asumsinya begitu. Ragam sekarang adalah fungsi dari ragam periode-periode sebelumnya. Itu kalau arch, ya. Jadi secara umum, kalau misalkan kamu mundur sampai ini key ya, istilahnya ordernya sampai key, maka kamu akan memiliki unsur galat kuadrat yang yang digunakan sampai lag ke key. Ya, terus nanti parameternya ini nanti semua harus positif karena ragam. Oke, jadi yang nilai tengah tadi sudah saya jelaskan. Nilai tengah itu bisa macam-macam, tidak harus yang saya tampilkan di situ. Nah, sekarang kalau mau modelkan ragam, ya harus pasti dulu apakah perlu saya modelkan ragam. Jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kan ya. Jadi kalau kita mencurigai bahwa kasus kita atau deret waktu kita itu ternyata mempunyai ragam yang sifatnya volatil tadi, ya, yang membentuk klaster, kadang waktu-waktu tertentu menggerombol ragamnya tinggi, waktu-waktu tertentu ragamnya rendah secara klaster. Nah, itu berarti saya mencurigai kasus saya mempunyai efek arch atau GARCH. Nanti GARCH bedanya dengan arch apa nanti saya tunjukkan ya sementara ini. Nah, di sini sama dengan yang sudah pernah kalian pelajari tentang homogestasitas ragam, yang dipakai ujinya adalah uji BP, uji Bruce-Pagan. Uji Bruce-Pagan mengandalkan pada sisaan. Sisaannya adalah sisaan yang dihitung dari model nilai tengah. Ini saya bilang MKT karena modelnya masih model regresi sederhana, ya. Kalau misalkan kamu punya model yang A5, kan bisa jadi ya R atau MA, kan nggak pakai MKT, bisa jadi. Terserah, ini pokoknya model yang kamu asumsikan apa, bisa MKT atau MLE, tergantung model yang kamu asumsikan pada model nilai tengah. Yang penting kamu hitung sisaannya. Sisaan ini tadi nanti yang dipakai ya untuk melakukan uji Bruce-Pagan. Sisaan biasa, ya, kita punya data dikurangi model, prediksi model, di topi ya, topi. Kemudian sisaan ini istilahnya dipakai untuk membentuk regresi auxiliary. Ya, regresi auxiliary itu regresi buatan yang memang tujuannya bukan untuk menjelaskan sebab akibat, tapi untuk proses ini, pembuktian-pembuktian atau pengujian-pengujian tentang asumsi-asumsi tertentu. Jadi karena tadi kita sepakat galat kalau dikuadratkan itu mewakili ragam, di sini perlakuan yang sama kita terapkan pada sisaan. Di sisaan utopi dikuadratkan untuk merepresentasikan galat. Jadi ini sebenarnya seolah berbunyi merepresentasikan ragam. Ragam sekarang adalah fungsi dari ragam periode-periode sebelumnya. Ya, ragam sekarang tergantung dari ragam periode-periode sebelumnya. Uji BP itu menghipotesiskan bahwa gamma-gamma yang menjadi parameter model tadi semuanya 0. Kalau semuanya 0 apa artinya? Bahwa ragam sekarang nggak ada pengaruhnya atau tidak dipengaruhi oleh yang sebelum-sebelumnya. Kalau ini semua 0, ini semua 0, nggak ada pengaruhnya berarti. Tapi kalau salah satu dari gamma ini ada yang tidak sama dengan 0, maka dia akan mempengaruhi ragam sekarang. Ini kan minimal salah satu. Nah, ujinya yang dipakai, kita nanti nggak terlalu peduli dengan berapa sih gamma 1, gamma 0 itu enggak. Tapi yang kita pikirkan di sana adalah yang kita pakai adalah R kuadratnya. Nanti dikalikan dengan banyaknya waktu yang dipakai menjadi distribusi atau statistik Chi kuadrat dengan Q, distribusi Chi kuadratnya nanti menggunakan derajat bebas Q, Q-nya adalah order yang dipakai di sini. Kalau kamu menggunakan R1 ya Chi kuadrat 1, menggunakan R5 ya berarti Chi kuadrat 5 yang dipakai. Ya, kalau ditolak maka memang harus menggunakan model arch atau ada efek arch. Kalau enggak ya enggak perlu. Kalau nggak perlu, selesai. Kamu hanya memodelkan nilai tengah. Bukankah ini tadi yang kamu lakukan sudah melalui tahapan pemodelan nilai tengah? Jadi kalau pemodelan nilai tengahnya sudah, ternyata tidak ada efek arch, selesai. Ya, kamu hanya meramalkan nilai tengahnya. Ya, tidak perlu meramalkan ragam atau meramalkan volatilitasnya tadi, karena memang nggak ada efeknya. Ya, tapi kalau ternyata ini ada, baru lanjut. Ya. Lanjutannya nanti
Ya, menggunakan ini tadi kan awal. Setelah kamu di awal membuktikan memang harus ada efek arts, kamu harus melanjutkan atau beralih bahwa modelmu nanti selain menduga nilai tengah yang ini, saya juga harus menduga H-nya. H-nya seperti apa, model arts-nya seperti apa. Nah, ini baru pakai MLE, karena di dalam MLE kita sekalian kan di situ. Jadi likelihood di dalam MLE ini nanti akan masukkan parameter nilai tengah, apapun nilai tengah yang kita asumsikan. Kalau di sini regresi berganda ya saya pakai beta. Dan parameternya model ragam, di sini gamma. Jadi ini parameter nilai tengah, yang ini parameter ragam. Yang dimasukkan ke dalam fungsi likelihood adalah U. Jadi ini fungsi likelihood kalau kamu jabarkan adalah fungsi likelihood dari U. Dengan asumsi ini loh. Jadi U diasumsikan distribusi normal, sehingga yang dipakai di situ adalah F dari U. Ya, dengan ya bentuk aja. Kalau distribusi normal ya bunyinya apa? Sepersigma akar 2pi E dan seterusnya. Cuman di situ sigmanya menggunakan hubungan HT. Ya, mu-nya menggunakan hubungan ini. Ya, bisa dijabarkan nanti. Ini sudah learn likelihood-nya. Ya. Kemudian nanti ini tidak bisa diturunkan secara analitik. Jadi penurunannya memerlukan menghasilkan persamaan yang non-linear, sehingga untuk menentukan solusinya apa, beta topi di contoh saya dan gamma topi. Kalau menganggap modul nilai tengahnya regresi berganda. Kalau kamu menganggap nilai tengahnya itu terbentuk R, ya, proses autoregresif, ya nanti rho topi. Kalau kamu mengasumsikan model nilai tengahnya ma, ya theta topi. Biasanya kan gitu ya, kalau di dalam analisis darat waktu. Penurunannya ini nanti menggunakan prinsip numerik. Jadi tetap maksimum likelihood konsepnya turunan dari ini disamakan 0 terhadap beta topi, terhadap beta dan terhadap gamma. Hasilnya adalah sistem persamaan non-linear. Karena non-linear, kamu menentukan solusinya harus menggunakan prinsip numerik. Entah itu Newton-Raphson, gradient descent, dan lain-lain. Ya. Oke, sekarang saya ingin ini baca sendiri, ya, nanti kamu baca. Membedakannya dengan GARD. Ya, jadi bedanya arch dengan GARD di sini. Kalau arch itu tadi hanya satu parameter, satu order. Kalau GARD ada dua ordernya, order P, Q. Ya. Jadi bedanya di sini. Kalau arch berhenti di sini. Jangan GARD ada tambahannya. Ya. Ini galat kuadrat, yang ini tambahan suku H yang ada di ruas kiri tadinya, tapi juga time lag. Ya, jadi seolah-olah ada unsur moving average, juga ada unsur autoregresifnya. Jadi UI-nya ini seperti memegang peranan di moving average, sedangkan H ini seperti peran autoregresif, karena autoregresif kan kamu punya YT di kiri, kanannya YT-1 gitu toh. Nah, ini seperti YT-nya, ini YT-1, YT-2, dan seterusnya, autoregresif. Sedangkan U mewakili proses Ma-nya. Ya. Kalau ada dua-duanya, maka modelnya seperti ini. Ya. Kemudian, biasanya orang sama seperti ARMA gitu ya. Kalau R1 itu artinya ARMA 10. Kalau MA1 artinya ARMA 01. Itu ini juga begitu. Jadi kalau kamu maksudnya art 1, itu arti di sini yang kita pakai P, Q, P itu miliknya yang autoregresifnya, ya, Q itu miliknya Ma-nya. Jadi 1 ini berasal dari satunya arch. Q ini berasal dari Q-nya arch. 0 di depan karena saya tidak menggunakan unsur autoregresif dari H. Di H-nya nggak dipakai kalau arch, yang dipakai hanya U kuadrat. Jadi di situ, nah nanti saya ingin menjelaskan di sini ada kesetaraan antara GARD 1,1 dan arch Q. Q ini
ada orang yang bertanya sampai berapa, ya dipertanyakan kan key-nya sampai berapa, bisa sampai panjang. Kalau memang ternyata ragam itu mempengaruhi, ragam sekarang dipengaruhi ragam kemarin-kemarin yang pengaruhnya cukup lama ya, periode yang cukup lama. Tapi kalau kita menggunakan key yang besar ya, key yang besar, ada masalah terhadap derajat bebas toh. Kamu kehilangan banyak derajat bebas kalau terlalu banyak menggunakan suku masa lalunya. Sehingga ada alternatif di sini, kalau kamu nggak ingin terlalu banyak kehilangan derajat bebas, sebenarnya arch key ini bisa disetarakan dengan guard 1,1. Jadi saya berangkat dari model guard, terus saya ganti secara rekursif di belakang. Jadi guard 1,1 kan ini, ya, yang suku ini HT-1, ya kalau kamu tahu HT-1 bisa saja saya ulang penulisannya seperti ini, gamma 0 tetap, gamma 1 tetap, U kuadrat, tapi di sini T-2 plus delta H-nya jadi HT-2. Saya masukkan ke sini, ya dikelompokkan. Nanti akhirnya diulang lagi. Yang suku HT-2 saya ganti lagi dengan cara yang sama, rekursif istilahnya. Sehingga akhirnya nanti kamu akan mendapatkan pola seolah-olah ini ya, yang ini kan konstan, konstannya. Kemudian ini suku T-1 kuadrat, ini suku T-2 kuadrat. Nanti akan muncul suku T-3 kuadrat, U, ya. Akan muncul lagi suku U T-4 kuadrat dan seterusnya, yang punya koefisien dengan pola tertentu. Nih, kalau yang T-1 gamma 1 deltanya pangkat 0. Kalau yang ini T-2 ya, gamma 1 deltanya pangkat 1. Yang ini ya delta kuadrat gamma 1. Jadi punya kemiripan, semua punya gamma 1. Deltanya delta pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Yang jadi deret kan akhirnya. Nah, sehingga nanti yang tadi saya bilang pangkat 1, mulai sini ya, mulai sini nih. Delta pangkat 0, delta pangkat 1, delta pangkat 2, delta pangkat 3, dan seterusnya. Kalau terus-terus ini, yang belakang ini terus-terus dimundurkan, terus diganti terus, maka akan muncul UT minus yang besar. Ya, seperti tadi cerita Q itu tadi loh, ini makanya saya tulis titik-titik. Karena hal ini penggantian HT minus ini bisa kamu lakukan terus-menerus sampai habis. Jadi seolah-olah ya suku yang kamu pakai nanti isinya T-1, U kuadrat T-1, U kuadrat T-2, U kuadrat T-3 sampai tak hingga sehabisnya data gitu. Dengan koefisien yang ya ini tadi ada pola delta pangkat 1, delta pangkat 0, delta pangkat 1, delta pangkat 2 dan seterusnya yang menurun kan ceritanya di situ pangkatnya pangkatnya bertambah. Nah, yang depan ini suku konstan itu juga muncul karena ada penambahan konstan terus-menerus. Ini kan nggak ada U-nya, nggak ada H-nya ya, makanya konstan. Masalah di sini kenapa bisa jadi begini? Ini berasal dari deret geometri. Ya, ini diasumsikan deltanya mestinya kurang dari 1, sehingga bisa dibuat deret geometri. Suku awal, deret geometri itu A, 1 min R itu loh. Ya, makanya bentuknya seperti ini. A-nya gamma 0, 1 min R, rasionya delta. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi yang depan ini konstanta intercept, sedangkan yang belakang ini ternyata munculnya malah U kuadrat time lag sampai tak hingga. Nah, apa itu tadi? Ya ini kan jadi model arch. Ya, model arch tak hingga lah malah bahasanya, kan nggak tahu di situ berhentinya sampai kapan. Berarti apa? Kalau saya punya guard 1,1 itu setara dengan arch yang Q-nya besar. Di alternatif, order tinggi ya. Jadi kalau arch order tinggi bisa kamu ganti pendekatannya dengan menggunakan guard 1,1. Oke. Nah, ini contoh saya ada, saya di sini punya contoh yang tadi saya cerita data return ya. Data return itu keuntungan dari saham ya, bukan keuntungan, pergerakan nilai saham ya. Kalau returnnya naik
berarti nilai saham, returnnya positif, berarti nilai saham mengalami kenaikan. Kalau returnnya negatif, nilai saham mengalami penurunan. Jadi dia ngitungnya adalah dari nilai saham yang dicari selisihnya dengan nilai saham sebelumnya. Ini punya saya, sudah saya plotkan. Bisa kamu lihat yang dimaksud dengan klaster ragam tinggi, klaster ragam rendah itu seperti ini. Ini ya di periode-periode di sini nih, time-nya nggak kelihatan. Sekitar tahun 92 ini, ya sebelum 92 sampai di atas 92 ini, return mengalami pergerakan yang sangat berubah-ubah dengan cukup perbedaannya besar sekali sih. Ya. Ini ada kayak gini juga ada di klaster-klaster ini, tapi nggak sebesar yang sekitar tahun 92. Sedangkan yang periode ini relatif tenang, ya. Jadi ya ada pergerakan, tapi pergerakan returnnya tadi tidak sampai ekstrim, terlalu besar. Muncul lagi agak besar lagi di sini, sekitar tahun 99-an mungkin ya, hampir tahun 2000. Nah ini berarti di sini ada, kecuali kamu punya data yang kalau diplotkan time series ini polanya gini ya. Nah, di situ nggak ada volatility clustering itu. Berarti ragamnya sama terus dari tahun ke tahun. Ya. Nah, sekarang ini saya cek dulu bagaimana pengaruh ARS-nya. Di sini saya tunjukkan. Kamu modelkan nilai tengah dulu. Saya asumsikan, ya, ini mestinya dari pemeriksaan sih. Di sini saya mengasumsikan bahwa model nilai tengahnya itu autoregresif, ya, ada YT-1. YT fungsi dari YT-1. Sehingga saya menggunakan log 1 sebagai prediktor. Saya nggak lihat hasilnya, yang penting sisaannya. Ya, nanti ini hasilnya. Tapi yang saya simpan adalah sisaan. Sisaan saya pakai menguji efek ARS. Dengan uji BP, ya, uji BP-nya seperti tadi sudah saya jelaskan, yang dipakai adalah sisaan kuadrat. Nih, sisaan kuadrat yang dipakai. Bisa langsung kamu akses di Gradle, di situ ada tes. Ya, ke window-nya window data ya, window model ya, bukan window yang utama. Ya, window model di sini model 2 yang tadi ya, karena saya mencoba beberapa model sebelumnya. Munculnya di sini ada model yang kedua. Ada tes ARS. Ya, nanti ditanya ordernya dan lain-lain. Hasilnya ini saya mengasumsikan order 1. Maka kalau kamu lihat di sini yang di output ini yang jadi perhatian kita ini dan nilai T. Tolak 0 ya, berarti terbukti merupakan model kita memang butuh ARS ya. Terus di sini kalau mau memodelkan ARS-nya secara keseluruhan ya, tidak hanya nilai tengahnya saja, maka kamu pergi ke model univariate time series, di sini ada GARS. Nantinya yang kamu asumsikan adalah ini. Nilai tengah begini, ya ragam begini. Itu informasi awal yang harus kamu inputkan. Ya. Inputnya di bagian ini spesifikasi model. Di spesifikasi model, kamu punya respon return, kemudian regresornya time lag 1 dari return karena kita mengasumsikan ini. Ya. Kemudian di sini GARS 01 karena kita mengasumsikan yang ARS saja, saya nggak mengasumsikan GARS-nya. Ya, jadi GARS 01. Inputkan di situ tanpa boleh pakai intercept, boleh tidak. Kalau di model ini ya dengan intercept karena saya punya gamma 0. Ya, gamma 0. Oke. Nah, hasilnya ini nanti kita tidak terlalu fokus ke pendugaan parameter ini, tapi nanti mau dilihat dari peramalan ragamnya. Yang penting adalah peramalan ragamnya. Tapi di sini saya sengaja menampilkan beberapa model. Ya, kalau kamu mau lihat, misalkan nanti mau menampilkan modelnya, yang depan ini adalah penduga parameter untuk nilai tengah, yang beta-beta tadi. Yang ini penduga parameter untuk model ragam. Ya, dan lebih spesifik lagi, ini saya kasih warna merah karena nanti tujuan saya mau bandingkan dengan model lain
Ya, saya nggak hanya mencobakan yang art 1, saya ingin mencobakan yang art yang lain, siapa tahu lebih baik gitu. Oke, jadi saya cobakan di sini ya. Ini kalau ditanya modelnya seperti apa ya tinggal masukkan ya. Yang ini di beta 0, yang ini di beta 1-nya. Yang ini alfa. Alfa itu kalau di sini bunyinya alfa. Ini tadi di model kita saya bunyikan gamma kan ya. Gammanya ya gamma 0, gamma 1. Kalau mau mencoba model yang lain, silakan. Ini saya mencoba model ars 4, terus saya berusaha melakukan mengulangi langkah yang sama, tapi saya menganggap bahwa lebih lama nih ketergantungan nilai ragam periode sebelumnya. Jadi tidak hanya satu periode sebelum, tapi lebih lama lagi efeknya. Ketergantungan dari ragam periode keempat bisa terasa sampai sekarang. Jadi makanya di sini sampai T-4 misalkan. Coba lakukan. Ya, lakukan signifikan semua. Saya belum fokus ke situ, nanti fokusnya justru yang ini nanti. Kita compare sama yang tadi. Hal yang sama saya lakukan, tapi tadi dengan asumsi apa? Kalau Q-nya 1 relatif terhadap Q4, bisa kamu lihat sendiri ya. Di sini kan T-nya 3651. Kalau sudah pakai 4, itu kan berkurang sudah. Ya, berkurang. Relatif terhadap tadi yang hanya mundur T-1, hanya berkurang 1. Ini berkurang 4. Ya. Kalau datamu banyak sih nggak masalah. Ya. Di sini akhirnya coba sih saya berikan padanannya dengan guard 1,1. Gretel juga ada opsi untuk itu. Kalau yang guard 1,1 kamu nanti bedanya di sini ya. Tunggu. Nah, ini dia. Kalau kamu pakai guard 1,1, ini nanti diganti 1. Ya, kalau cuman arts ini dibiarkan 0, ini diganti, mau itu 1, 2, 3, 4 atau gimana. Kalau guard, sesuaikan ini untuk P-nya, ini untuk Q-nya. Jadi kalau guard 1, 1 ya ini 1, 1. Guard 2, 1 ya 2, 1. Gitu diganti gitu ya. Jadi yang depan ini untuk P-nya. Parameter P-nya. Oke, hasilnya mau saya bandingkan. Nih, ini ada 3. Bandingannya ada di sini. Tunggu sebentar. Nih. Jadi perbandingannya bisa kamu lihat di situ bahwa yang nilai nilai likelihood-nya paling besar itu GAR 1,1, AIC paling kecil min kan ya. AIC paling kecil miliknya GAR 1,1. Kalau log likelihood itu yang dicari memang yang paling besar. Karena log likelihood konsepnya adalah peluang. Peluang terbesar. Peluang terbesar bahwa data kita berasal dari proses yang benar-benar kita nyatakan di sini. Sedangkan kalau AIC itu menghitung berdasarkan kriteria berdasarkan ragam galat. Jadi kalau galatnya mempunyai ragam yang besar, itu berarti modelmu jelek. Tapi kalau ragamnya mempunyai ragam galat ragamnya kecil, maka modelmu baik. Jadi kalau ini yang dicari yang paling kecil karena hitungannya adalah ragam galat. Kalau ini nilainya dicari adalah nilai yang besar karena hitungannya berbasis peluang. Peluang terbesar, kesalahan terkecil, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya log likelihood, pilihannya harus yang paling besar, karena memang itu peluang. Kalau AIC, dipilih yang paling kecil, karena itu tergantung dari kesalahan. Ya, kalau kesalahannya kecil, maka itu yang baik. Ya. Terus gambar ya, gambar saya. Nah, nanti itu bisa kamu pilih, save. Tadi kan saya bilang di awal, bedanya dengan model nilai tengah. Model R-Scars itu lebih fokus pada ragam. Ya, yang diprediksi itu bukan nilai tengahnya, tapi justru pada ragam. Dan kalau ini kita lakukan, kita bisa melihat kapan itu tadi. Kapan terjadinya ragam yang berfluktuasi, kapan terjadinya ragam yang tidak terlalu besar, kapan periode-periode yang sangat tidak stabil, kapan periode yang stabil. Jadi fokusnya justru di situ. Tanpa pemodelan yang awal tadi, kita nggak bisa kan memprediksi kapan itu terjadi. Jadi ini bisa kamu lakukan di tetap window model yang sudah final tadi ya. Misalkan kita pilih model GARD 1,1. Cari save.
predicted error variance. Kalau kamu memilihnya yang R1 ya di windownya model R1, save, klik ini. Ya, hasilnya ini saya compare dari satu, ini ragam R1 simpangan bakunya, ini R4 ragam, ini simpangan baku. Ini saya gabungkan dengan tuh yang merah apa nih? Yang merah, oke. Yang merah itu yang simpangan baku R1, yang biru simpangan baku R4. Ya, jadi yang biru ini jauh lebih detail ya menjelaskannya. Kalau yang satu itu seolah-olah selalu posisinya jauh lebih rendah daripada yang biru. Jadi seolah-olah apa? Dia memprediksi terlalu rendah ya. Yang biru ini posisinya lebih fluktuatif gitu jadinya seolah. Bahasa saya di situ lebih detail memprediksinya. Terus saya compare lagi dengan 1,1. Ya, ini yang saya compare adalah ARCH 4 dan GAT 1,1. Hampir serupa. Ya sama-sama pergerakannya ya lebih sama-sama detail, sama-sama bahkan ini yang ya kalau dilihat di sini sih yang merah ini yang lebih tinggi. Tapi secara umum kalau saya disuruh milih, dua ini adalah alternatif yang saya anggap paling representatif relatif terhadap yang R1 tadi. Terus kriterianya saya cek lagi menggunakan log livelihood atau AIG. Mana yang lebih log livelihood-nya lebih besar atau AIG-nya lebih kecil. Baru. Saya tidak milih yang ini sorry ya, ini 4 ya harusnya ya. Ini harusnya 4. Ya, 04 itu ARCH 4 kan tadi tujuan kita. Mau mencari alternatif tidak menggunakan orde tinggi ya. Di ARCH alternatifnya adalah GARD 1. Oke, itu mengenai teori yang penurunan rumus tadi silakan dibaca. Di situ saya intinya saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa kalau saya memodelkan begini ya, memodelkan seperti ini, itu saya akan seolah-olah melakukan berusaha menangkap, melakukan transformasi supaya nanti setelah ini saya modelkan dengan benar, saya mendapatkan sisaan yang benar-benar bersifat white noise gitu. Jadi di sini definisi dari U yang seperti ini itu nanti ya sesuai hubungan yang saya jelaskan di bawah-bawahnya, nanti saya akan mendapatkan contohnya ini ya. Kalau ini kan tadi sudah, ini memang tujuannya begini. Kemudian secara jangka panjang, ya, secara jangka panjang nanti akhirnya bisa kita amati bahwa ragam ini tadi terbukti mempunyai parameter yang nilainya di antara 0 sampai 1. Makanya tadi saya berani bilang ke kalian ini geometri karena memang parameter ini nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Ya, jadi ragam U secara jangka panjang bentuknya begini. Ya, bentuknya begini, yang bawah kan nggak boleh 0, nggak boleh negatif, makanya terletak di antara 0 sampai 1. Ya, ini penurunan asumsi-asumsi yang menyebabkan model kita valid. Gitu aja. Jadi ingat di model ARCH dan GARD sudah ada properti atau sudah ada asumsi tertentu sedemikian sehingga kalau kamu modelkan nantinya kamu akan menghasilkan nilai parameter yang tidak pernah negatif dan nilainya terletak di antara 0 sampai 1. Yang tadi itu loh, yang HT sama dengan gamma 0, kalau misalkan pakai unsur R saja, ya, atau kalau pakai unsur yang belakang ini, yang autoregresifnya dia pakai delta, ini semua nanti nilainya antara 0 sampai 1. Itu ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Gimana? Dipelajari dulu, coba dikerjakan. Kalian Sabtu ini ada jadwal?
Oh, enggak ada Bu jadwal ini. Kalau nggak ada mungkin ya kamu siap standby aja. Nanti UAS-nya saya jadwalkan di hari Sabtu. Apa terserah. Misalkan Jumat bisa. Kalau kalian kosong hari Jumat, ya saya kalau misalkan daripada Sabtu mengerjakan, ya mungkin hari kerja aja. Tadi didiskusikan dulu ya hari apa ya. Opsinya Jumat atau Sabtu. Minggu depan kan sudah enggak ada kuliah, sudah selesai. Minggu ini harus selesai kuliah. Sudah? Oke. Saya akhiri kalau nggak ada yang ditanyakan. Silakan belajar. Coba kerjakan masih ada waktu. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.